Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Rapih TV. Oke, langsung saja kita mulai cerita Om Luda Natskal bab selanjutnya. Arnold sedang duduk di kursi kayunya, seraya menatap penghasilan kemarin itu lalu berdecak. Gimana aku nggak diejek sama Dimin sialan itu? Apakah persahabatan ketiga pria ini akan kembali terjalin dengan baik? Arnold ingat betul saat kemarin sore Dimin mendatanginya dengan mengatai kalau dirinya adalah perebut istri orang. Punya apa kamu mau mengerebut istri aku? Hah, cibir Dimin seraya menarik kerah kaos oblong yang dikenakan oleh Arnold. Ucapan itu seolah terngiang di telinganya membuatnya merasa gerah dan ingin bangkit lagi. Tapi apa harus kerja sama Aditya? Jadi jongosnya. Udah pasti aku diejek habis-habisan sama dia. Terus perjanjian itu gimana? Arnold melemparkan kain lap yang berada di bahunya ke meja. Lalu, ibu Arnold yang melihat itu dari pintu rumahnya pun menghampiri anaknya yang terlihat sedang galau. Anak, ibu kenapa? Tanya wanita tua yang berada di kursi roda. Enggak apa-apa, jawab Arnold. Ia ingin menyembunyikan masalahnya. Masalah Dimin atau Aditya, kalian dulu sahabatan kental. Kenapa sekarang tidak ada yang mau mengalah satupun? Cobalah mengalah. Karena menunggu Aditya berubah itu seperti tidak mungkin. Demi persahabatan itu, bisa jadi kita yang harus mengalah. Tidak ada orang yang sempurna, apalagi dalam menerima kekurangan orang lain. Kita berlapang dada, ucap ibunya seraya mengusap lengan Arnold. Pria itu terdiam. Kita harus bisa memposisikan di mana diri kita, nak. Lanjut ibu seraya tersenyum. Benar, posisi aku emang orang susah sekarang dan dari dulu emang aku selalu ada di bawah Aditya. Kenapa aku masih saja jual mahal? Seharusnya aku sadar diri, ucap Arnold dalam hati. Apakah Arnold akan menurunkan gengsinya dan mulai kembali memahami Aditya si kepala batu? Di apartemen Dimin, pria itu sedang meminta Nika untuk mengancingkan kancing ke mejanya. Nika yang masih diam itu hanya menjawab iya dan selalu iya. Dimin pun tahu kalau istrinya masih belum sepenuhnya kembali. Sayang, senyumnya mana? Tanya Dimin yang berdiri di depan Nika. Tangannya berada di pinggang istrinya. Nika pun memberi senyum yang dipaksakan. Melihat itu, Dimin hanya bisa menarik napas sebelum berangkat ke kantor. Dimin mengecup kening istrinya. Hati-hati, ucap Nika dan Dimin pun menganggukkan kepala. Setelah itu, pergi dengan mengendarai motor kesayangannya. Setelah kepergian Dimin, Nika mendapatkan tamu. Tamu itu adalah pria botak yang berstatus sebagai papanya. Papa, dari mana papa tahu Nika tinggal di sini? Tanya Nika yang masih berdiri di pintu. Bukannya tawarin masuk, malah nanya yang gak sopan. Ketus papa Nika seraya menerobos masuk ke apartemen. Pah, kalau ada perlu bisa telepon Nika. Nomor Nika masih yang sama. Enggak kayak kalian, udah ganti semua. Ucap Nika sedikit menyindir. Papa tahu apa yang kamu lakukan di sini. Kamu udah nikah sama orang kaya terus lupa sama orang tua sendiri. Jawab pria botak itu seraya duduk di sofa ruang tamu. Belum sempat Nika menjawab perkataan papahnya, sudah datang kurir yang mengantarkan amplop coklat untuknya. Nika pun membuka amplop tersebut dan papahnya itu ikut melihat. Nika sangat terkejut dengan apa yang dilihat. Itu adalah foto kemarin malam saat Dimin telat pulang karena harus bertemu dengan Siti di kediaman orang tuanya. Lain halnya dengan papa Nika, pria itu mengambil foto-foto mesra Dimin yang sedang dipeluk oleh Siti. Pria itu merebut foto tersebut lalu merobeknya. Papa yakin siapapun yang mengirim ini pasti dia nggak pengen lihat anak papa bahagia, ucapnya. Jangan sedih, udah jelas di foto itu Dimin yang dipeluk, bukan yang memeluk. Semoga kamu paham dengan apa yang papa ucapkan, kata papa Nika. Pria botak yang terdengar sudah sedikit benar itu kembali duduk seraya memperhatikan ruangan tamu Dimin. Siti geram Nika dalam hati. Nika pun tahu kalau itu adalah ulah mami mertuanya dan Siti yang ingin memisahkan dirinya dari Dimin. Kembali fokus ke papahnya. Nika menanyakan tujuannya datang ke apartemen. Apalagi papa hidup susah sekarang.
Mamah kamu juga jadi buruh nyuci, gosok di laundry. Kamu hidup enak-enak bagi-bagi. Jadi papa mau uang. Jawab papanya seraya membuang wajahnya. Nika pun mengambilkan uang sebanyak 10 juta untuk papanya. Tolong jangan sering-sering kemari. Ini cukup kalau untuk biaya makan. Jangan sampai kedatangan papa bikin masalah baru di rumah tangga Nika. Ucap Nika seraya memberikan uang itu. Tergantung, kalau kamu lancar ngasihnya ya papa bakal diam, bakal dukung kamu dari belakang. Jawabnya seraya menerima uang itu lalu pergi dari apartemen Dimin. Astaga, papa meras anak sendiri. Bukan meras, kamu kenapa nikah diam-diam? Anggap aja ini uang tutup mulut, jawab papahnya yang baru saja sampai pintu. Nikah kira papa berubah, ternyata semakin mata duitan, batin Nika. Gadis yang mengenakan celana dan kaos pendek itu memperhatikan papahnya sampai tidak terlihat lagi. Di kantor Aditya, Serena mengetuk pintu ruangan Aditya. Masuk, kata Aditya seraya melihat ke arah pintu. Tuan, saya membawakan calon asisten pribadi untuk Anda, kata Serena yang menundukkan kepala. Dalam hatinya ia sudah merasa pasrah kalau sampai Aditya menjadi murka setelah melihat siapa yang datang. Suruh masuk, saya harap kali ini kamu membawa orang yang tepat, ucap Aditya. Maaf tuan, saya minta Anda berjanji dulu untuk tidak marah, karena saya merasa orang yang saya bawa sekarang adalah orang yang tepat untuk Anda. Serena memberanikan diri untuk meminta itu pada Aditya dan Aditya pun terkekeh saat mendengarnya. Kalau kamu tidak salah, kenapa saya harus marah? Paling kerjaan kamu aja yang makin menumpuk, ucap Aditya yang kemudian berdiri dari duduknya. Suruh dia masuk, perintah Aditya yang kemudian berjalan ke arah jendela, memperhatikan jalanan kota yang terlihat padat merayap. Serena pun undur diri dan mempersilahkan Arnold yang datang ke kantor Aditya untuk masuk. Anda disuruh masuk, kata Serena dan Arnold pun segera masuk ke ruangan Aditya. Selamat siang. Aditya yang masih berdiri di tepi jendela itu merasa tak asing saat mendengar suara itu. Aditya segera melihat ke arah pintu. Terlihat Arnold yang rapih dengan kemejanya itu berdiri di sana, menatapnya dingin. Aditya merasa bingung. Serena mengatakan kalau dirinya membawa orang yang tepat, tetapi kenapa justru Arnold yang ada di hadapannya? Ngapain lo? Tanya Aditya. Kedua pasang mata itu saling menatap. Saya melamar kerja sebagai asisten Anda, jawab Arnold. Ia berusaha sesopan mungkin walau dalam hatinya ingin sekali mencekik Aditya. Hah? Aditya mengucap telinganya menggunakan jari kelingkingnya. Coba ulangi, perintah Aditya. Kemudian Aditya menertawakan Arnold. Tangannya berkacak pinggang dengan kepala yang menggeleng. Aku ngelamar kerja jadi jongos lo, puas, seru Arnold dan Aditya pun tertawa terpingkal-pingkal. Setelah mendengar itu, Arnold ditertawakan oleh Aditya. Itu mulai kesal dan mengundurkan dasinya. Udah aku bilang jangan datang, kenapa kamu masih datang? Batin Arnold. Pria itu pun semakin kesal saat Aditya tak berhentinya menertawakannya. Arnold melangkah maju dan menahan leher Aditya menggunakan lengannya. Aku serius, aku mau kerja, ucap Arnold seraya menatap mata Aditya. Mendapatkan perkataan yang seperti itu, Aditya pun berhenti tertawa. Aditya segera menurunkan lengan Arnold dari lehernya. Apakah Aditya akan menerima Arnold, anak dari seseorang yang dulunya korupsi, pria yang dulu menghancurkan kebahagiaannya? Aditya mendorong dada Arnold supaya sedikit menjauh darinya lalu melanjutkan menertawakan Arnold. Aditya merasa puas sekali siang ini karena Arnold telah menjatuhkan harga dirinya dengan mendatanginya untuk melamar pekerjaan. Aku serius Aditya, ucap Arnold yang kemudian duduk di kursi kebesaran Aditya. Awas lo bangun, tepat duduk aku. Arnold pun bangun lalu berpindah duduk ke kursi depan Aditya. Panggil Serena untuk kesini, perintah Aditya seraya berdecak. Pria itu merasa puas hati bisa menertawakan Arnold. Bangun, kata kamu mau kerja sama aku, kata Aditya seraya membuka berkas yang harus ditandatangani. Jadi kerjaan aku cuma kayak gini aja, tanya Arnold seraya bangun dari duduknya. Kerja sama aku syarat cuma satu, harus kuat dan nurut itu aja. Hah? Arnold pun berlalu dari hadapan Aditya. Pria itu turun ke lantai bawah untuk mencari Serena. Tetapi pria itu yang belum mengetahui di mana ruangan Serena harus mencarinya kemana-mana. Lama banget sih, manggil orang saja lama. Jangan-jangan dia godain cewek dulu di bawah.
Gumam Aditya seraya menekan tombol telepon yang langsung terhubung dengan Serena. Serena menerima panggilan itu, ada rasa takut di hatinya. Takut kalau ternyata Arnold juga tidak cocok dengan bosnya. Serena takut dipecat kali ini. Gadis itu pun keluar dari ruangannya dan bertepatan dengan Arnold yang baru saja akan mengetuk pintu ruangan Serena. "Mbak, kamu dipanggil sama Aditya," kata Arnold. "Astaga Tuan, Pak Tuan," kata Serena, mengingatkan supaya Arnold bisa lebih sopan pada bosnya. Iya, jawab Arnold, yang kemudian mengikuti Serena kembali ke ruangan Aditya. Serena berdiri di depan pintu ruangan Aditya. Ia sudah pasrah apabila Aditya akan memecatnya. Gadis itu pun mengetuk pintu menggunakan sisa kekuatannya. "Masuk." Serena pun membuka pintu dan meminta Arnold untuk menunggu di luar. Arnold pun menunggu di luar seraya menyenderkan punggungnya di dinding samping pintu ruangan Aditya. "Iya, saya Tuan. Terima kasih, kamu sudah membuat hari saya bahagia. Kamu membawa orang yang tepat," kata Aditya seraya menatap Serena. Mendengar itu, Serena merasa sedang beruntung dan menarik napas penuh kelegaan. Aditya pun memerintahkan Serena untuk menunjukkan ruangan untuk Arnold. Tidak lupa juga untuk memberitahu apa pekerjaan selama menjadi asisten Aditya. Serena pun pamit keluar undur diri dari hadapan Aditya. "Gimana? Aku nggak terima?" tanya Arnold. Dan Serena tersenyum. "Selamat, Anda diterima. Saya harap Anda cocok untuk Tuan Aditya dan bisa menjadi asisten pribadinya. Mari ikuti saya," kata Serena yang membawa Arnold ke ruangan bekas Doni yang berada di lantai tersebut. "Pak, tugas Anda hanya perlu bersabar dan menuruti semua ucapan dengan baik," ucap Serena seraya membuka pintu ruangan asisten pribadi Aditya. "Oke," jawab Arnold seraya masuk ke ruangan itu. Baru saja Arnold duduk di kursi empuknya, telepon di ruangan itu sudah berbunyi. Arnold pun menerima telepon tersebut yang ternyata dari Aditya. "Transfer uang bonus untuk Serena," perintah Aditya. "Aku masih baru, gimana tahu nomor rekening Serena?" "Buka semua berkas yang ada di meja," cari perintah Aditya. Arnold pun menutup telepon itu. "Enggak sopan, haha," kata Aditya yang masih ingin terus menertawakan Arnold. Terus saja Aditya sudah menyiapkan pekerjaan untuknya. Ingin menguji mentalnya lebih dulu. Kesetiaannya apakah masih perlu diragukan atau tidak. Di ruangan Arnold beruntung Doni menyimpan data dengan rapi. Membuat Arnold sedikit merasa lega dan lengan cepat dapat menemukan data itu. Tetapi Arnold bingung, ia harus mentransfer berapa banyak uang untuk Serena. Arnold pun keluar dari ruangannya. Ia pergi ke ruangan Aditya tanpa mengetuk pintu. Arnold langsung mendapatkan lemparan gelas kosong dari Aditya. Dengan sikap Arnold menangkap gelas itu. "Sialan lo," gertu Arnold yang terkejut. "Ketuk pintu dulu," jawab Aditya. Dan Arnold pun kembali keluar. Ia yang berdiri di depan ruangan Aditya itu menarik napas dalam. Arnold mengetuk pintu itu, mengulang kembali untuk masuk ke ruangan Aditya. "Masuk," kata Aditya. Arnold pun membuka pintu. "Apa?" "Astaga, aku jadi kayak orang bodoh," gumam Arnold dalam hati. "Ada apa?" tanya Aditya seraya menatap Arnold yang meletakkan gelas di tangannya itu ke meja Aditya. "Aku harus transfer berapa?" tanya Arnold, dan Aditya pun memberitahu beberapa banyak yang harus ditransfer. Aditya juga memberikan ponsel untuk urusan kantor pada Arnold. Di apartemen Dimin, Nika masih memikirkan foto yang ia lihat tadi pagi. Nika pun menceritakan semua itu pada Keisha melalui chat. Keisha pun menyarankan untuk menanyakan langsung pada Dimin. "Sakit hati akulah. Aku takut terima kenyataannya kalau Dimin emang beneran mau madu aku. Kalau Om Dimin mau madu kamu, pasti dia udah lakuin itu," balas Keisha. "Jangan-jangan dia udah nikah siri sama Siti. Makanya dia pulang ke rumah maminya. Pikiran kamu tuh yang jelek. Pikirin yang jelek cuma bisa bikin kita gelisah. Mending cari tahu jawabannya. Tanyanya langsung ke Om Jim," perintah Keisha. "Iya, aku harus percaya sama suamiku," balas Ririn. Setelah itu Nika menyimpan ponselnya di ranjang. Ia pun pergi untuk mandi sore. Sudah seharian ini Nika tidak mandi karena malas. Terlebih lagi memikirkan rumah tangganya yang terasa berat untuk dijalani. Nika yang sudah berada di bawah shower itu bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku harus bertahan walau berat? Mau dibawa kemana?"
Rumah tangga ini kalau selalu masalah yang datang lama-lama aku bisa gila. Sementara itu, di kantor Dimin ia kedatangan tamu yang membuatnya merasa kesal. Tamu itu adalah Siti. Aku datang ke sini mau minta maaf. Maaf udah jadi duri di dalam rumah tangga kamu, kata Siti yang masih berdiri di pintu ruangan gym. Iya udah aku maafin. Sekarang pergi dan jangan ganggu aku lagi. Kalau mami nyuruh yang enggak benar, jangan dituruti. Kata Dimin seraya bangun dari duduk, ia mengambil jaketnya bersiap untuk pulang. Iya, jawab Siti seraya memperhatikan Jem. Tapi aku nggak janji buat berhenti dapetin kamu, batin Siti. Gadis itu pun keluar dari ruangan Jem. Di rumah Aditya, pria itu yang baru saja sampai di halaman rumahnya turun dari mobil. Dengan tersenyum berjalan cepat ke arah Keisha dan anak-anaknya berdiri, memeluk Keisha dan menciumi anak-anaknya. Ayah kayaknya lagi senang banget, ucap Keisha dan Aditya pun mengecup kening istrinya. Tidak menjawab ucapan istrinya, Aditya juga tidak memberitahu apa yang membuatnya senang hari ini. Ia tidak ingin orang rumah tahu kalau Arnold telah bergabung di perusahaannya. Ia ingin melihat kinerja Arnold lebih dulu sebelum orang rumah menyalahkannya karena telah menerima Arnold bekerja di perusahaan. Sementara itu, Arnold sedang mempelajari berkas-berkas di ruangannya. Ia merasa merinding dan merasa kalau ruangan itu sangat dingin. Apa karena ruangan ini lama nggak ditempati? Tanya Arnold pada dirinya sendiri. Apa karena Doni belum ikhlas meninggalkan ruangan ini? Baru saja Keisha selesai menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya, Suster Fahri mengetuk pintu kamarnya. Keisha membuka pintu itu menanyakan keperluan suster, dan Fahri demam. Ibu, kata suster yang kemudian pergi dari hadapan Keisha. Ada apa? Tanya Aditya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Masih dengan handuk yang melilit di pinggang. Fahri demam, aku mau bawa Fahri berobat dulu, kata Keisha yang kemudian keluar dari kamar. Tunggu, kata Aditya, dan Keisha pun menghentikan langkah kakinya. Biar ku antar. Aditya pun segera mengenakan pakaiannya lalu membawa Fahri ke rumah sakit di mana ibunya dirawat. Di rumah sakit Fahri bertemu dengan omahnya yang baru saja keluar dari ruangan Monica. Loh, kalian di sini? Tanya Yanti seraya meminta Fahri dari gendongan Aditya. Fahri habis berobat demam, jawab Aditya. Kasihan anak malang cepat sembuh ya sayang, kata Yanti seraya mengecup kening Fahri. Mah, mama sepertinya kelelahan, kata Aditya yang memperhatikan Yanti. Enggak apa-apa nak. Mama mau menunggu adik kamu bangun. Jangan larang mama untuk di sini, jawab Yanti seraya tersenyum. Aditya hanya menarik napas dalam, bukan melarang maksud hati Aditya, tetapi untuk tidak sepanjang hari di rumah sakit. Itulah yang ingin Aditya katakan. Kalau Fahri lagi demam jangan dekat-dekat dulu sama Fai, ya takut nular sakitnya, kata Yanti. Seraya mengembalikan Fahri ke gendongan Aditya. Setelah itu Yanti pun pamit karena harus mengisi perutnya. Maafin Keisha bu, karena buru-buru sampai lupa bawakan makan malam, kata saya yang berdiri di samping Aditya. Enggak apa-apa, ibu makasih, kamu udah mau merawat Fahri. Banyak yang merawat Fahri, bu, bukan cuma Keisha, jawab Keisha dan Yanti pun membelai rambut hitam menantunya. Kalau gitu gimana kita makan malam bersama, tanya Aditya. Kalian pulang saja, kasihan Fahri lagi nggak enak badan, kata Yanti dan Aditya pun mengiyakan perintah ibunya. Di apartemen Dimin, baru saja selesai makan malam, Dimin mendapatkan pertanyaan dari Nika. Nika menanyakan kemana Dimin pergi saat telat pulang. Aku lembur, jawab Dimin seraya mengambil gelas air minumnya. Yakin? Apa kamu udah terbiasa berbohong sekarang? Tanya Nika yang berada di depan Dimin, menatapnya tajam seraya melipat tangannya di dada. Bohong apa? Tanya Dimin. Ia tidak tahu maksud Nika. Kemudian Nika pun bangun untuk mengambilkan selembar foto yang kembali ia rangkai setelah dirobek oleh papanya. Nika memperlihatkan foto itu. Foto di mana Siti terlihat sangat menggoda menggunakan gaun malam yang tipis sedang memeluk suaminya dari belakang. Dimin pun mengerti ia mengambil foto itu. Sudah ketahuan, merasa tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Aku dapat kabar kalau papi sakit. Ternyata itu jebakan, jawab Dimin seraya memperhatikan foto tersebut. Jujur, kamu ngapain aja sama Siti? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku pergi dari sana tanpa melakukan apapun sama Ai. Dia berbicara dengan nada yang sedikit tinggi, berharap kamu kalau Nika akan percaya dengannya.
Kalau ada aku ngelakuin apa-apa sama Ai, aku yakin bukan foto kayak gini yang kamu terima, kata Dimin seraya bangun dari duduk. Ia pergi meninggalkan Nika yang masih terdiam merasa bimbang. Harus percaya pada suaminya atau tidak. Dimin menjatuhkan diri di ranjang, mengambil ponsel mengajak Aditya untuk ke gym besok hari. Ia merasa penat dan keseharian yang selalu dengan masalah. Aditya pun mengiyakan ajakan Dimin. Malam ini Nika memilih untuk tidur di kamar lain. Itu membuat Dimin merasa jengkel. Gini nih malesnya nikah, ribet, ucap Dimin yang berdiri di pintu kamar. Matanya menatap kamar yang terbiasa ditempati oleh maminya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Dimin tidak melihat keberadaan Nika. Gadis itu sedang berlari pagi di taman belakang apartemen. Dimin pun tak mau pusing memikirkan Nika. Ia memakan roti tawar yang tersedia di meja lalu pergi menemui Aditya di rumahnya. Ngapain ke gym? Mending di rumah aku aja, kata Aditya. Ya udahlah, ayo, kata Dimin yang mengajak Aditya ke ruangan gymnya. Di ruangan itu keduanya berolahraga dan berkeringat pun sudah bercucuran. Kamu tahu nggak gimana kabarnya Arnold? Tanya Aditya. Pria itu tak tahu kalau Dimin sedang sensi kalau mendengar nama pria itu. Males, jangan bahas dia, kata Dimin seraya mengelap keringat di lehernya menggunakan handuk kecil. Aditya pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu Dimin kalau Arnold telah menjadi asisten pribadinya. Tidak lama kemudian Keisha datang dengan membawakan jus segar untuk keduanya. Terima kasih sayang, kata Aditya seraya mengambil jus itu dari kenampan. Keisha membalas dengan senyuman. Baru seteguk Aditya meminum itu, ia sudah merasa ingin buang air kecil dan harus meninggalkan Keisha berdua bersama dengan Dimin. Keisha merasa kalau ini adalah kesempatan untuk bertanya pada Dimin. Om, Keisha boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Soal nikah? Iya, apalagi kan aku sahabat nikah. Keisha tersenyum padanya. Om nggak bakal duain nikah kan? Nikah takut diduain sama Om. Nggak salah, bukannya dia yang diam-diam ketemu sama mantan, ucap Dimin. Ia merasa sebal harus kembali teringat dengan pertemuan Nika dan Arnold. Udah nggak usah bahas dia, kamu temannya pasti belain dia, lanjut Dimin. Keisha pun memilih untuk pergi dari tempatnya duduk sekarang. Keisha berpapasan dengan Aditya yang baru saja kembali dari toilet. Kamu kenapa? Tanya Aditya yang melihat istrinya cemberut. Tuh, teman kamu nyebelin, jawab Keisha dan Aditya pun melemparkan handuk kecil yang ada di tangannya ke arah Dimin. Kenapa aku, protes Dimin? Aku lebih percaya istri, emang lo? Aku lebih percaya sama apa yang aku lihat, jawab Dimin seraya mengembalikan handuk itu pada Aditya. Didiang, Mami Dimin yang merasa penat itu mengajak Siti berkeliling kota. Tak sengaja ia di sana melihat orang tua sewaan Nika. Loh, itu kan besan, tanyanya pada diri sendiri. Terlihat besannya itu sedang berjualan bunga. Mami Dimin pun menghampiri. Ha kamu, Jeng. Apa kabar? Sapa Mami Dimin. Tentu saja wanita yang sapaannya itu sedikit bingung, merasa tidak kenal dengan wanita yang baru saja menyapanya. Maaf, Anda siapa ya? Tanyanya seraya memperhatikan wanita gemoy yang berpenampilan glamor tersebut. Aduh Jeng, masa lupa? Apa karena efek baru kembali dari LN? Kenapa nggak kabarin? Banyak hal yang ingin saya bahas sama Jeng mengenai anak kita. Anak, gumamnya. Wanita penjual bunga itu merasa bingung pasalnya dirinya tidak memiliki anak. Berjualan di tempat itu pun baru beberapa minggu lalu. Nikah? Anak Jeng, Dimin anak saya, ucap Mami Dimin. Ia sudah mulai merasa kesal karena besannya melupakan sudah bertahun lebih tak bertemu dengan Nika membuat wanita penjual bunga itu melupakannya. Apakah akan ketahuan kalau Nika dan Dimin telah menipu keluarga? Maaf, saya tidak memiliki anak, jawabnya. Tak ingin membuang waktu, Mami Dimin pun pergi dari sana tanpa permisi, membawa banyak pertanyaan untuk anak dan menantunya. Mami Dimin pun mengajak Siti yang senantiasa selalu berada di dekatnya itu untuk segera pulang ke Jakarta. Aku merasa ditipu, batin Mami Dimin. Keesokan harinya untuk mengisi waktu luang di akhir pekan, Aditya mengajak keluarga kecilnya jalan-jalan sekalian mengantar Bayu yang sekarang hobi berkuda. Bahkan Aditya membelikan kuda untuknya sebagai hadiah ulang tahun yang ke-8.
Karena semalam baru saja demam, Aditya dan Keisha tidak membawa Fahri, membuat Fahri merasa kesepian karena di rumah hanya bersama dengan suster. Ia sudah mulai terbiasa dengan Keisha dan Fai. Sementara di laundry, Alif yang sedang merasa ingin sangat tahu itu tidak dapat diam. Ia begitu aktif, pintar, dan lincah. Mungkin karena sewaktu hamil Monica dan Doni sangat menjaganya, memberikan nutrisi yang baik selama kehamilan itu, dan setelah anak itu lahir ia justru diambil oleh orang lain. Alif yang sedang belajar berjalan itu keluar dari kios dan Mae Saroh sedang melayani konsumen sehingga tidak begitu memperhatikan Alif. Entah seperti jodoh dengan Arnold, pria itu yang baru saja membelikan diapers untuk ibunya kembali melihat Alif yang sedang mengejar anak kucing di jalanan. Itu kan anak kecil yang kemarin. Arnold pun menepikan motornya. Ia menangkap Alif yang hampir ke tengah jalan raya. Astaga, ibunya teledor banget sih, gerutu Arnold. Arnold sendiri merasa heran dengan dirinya. Ia yang biasanya tidak menyukai anak kecil itu entah mengapa bisa begitu peduli dengan Alif. Alif, teriak Mae yang mencari-cari Alif. Mae sendiri sudah terlihat panik saat tak kunjung menemukan anaknya. Arnold yang menggendong Alif jadi mengetahui nama anak tersebut. Oh, nama kamu Alif. Nama yang bagus. Kenalin, nama Om. Nama aku Arnold. Arnold sendiri ingin memberikan efek jera pada Mae yang kembali didapati teledor olehnya. Aditya membawa Alif melimpir ke warung untuk membeli es krim. Mae mulai menangis dan bertanya pada orang yang ditemuinya. Lihat anak balita baru belajar jalan gak? Anak kecil banyak bu. Ibu cari yang mana? Tanya bapak-bapak yang sedang berjualan gorengan di tepi jalan. Mae mulai frustasi dan Arnold yang memperhatikan itu mulai tak tega. Ia keluar dari persembunyiannya dan terlihat Alif yang pertama kalinya makan es krim itu sangat menikmati. Ini anak lo, jaga baik-baik, untung ketemu sama aku. Kalau ketemu sama culik gimana? Tanya Arnold seraya memberikan Alif pada Mae. Tetapi agaknya Alif sangat menyukai Arnold. Ia menggenggam erat jaket Arnold sehingga jaket Arnold terkena noda es krim. Alif menolak untuk ikut bersama dengan Mae dan Mae yang mendapati anaknya baru saja makan es krim itu sangat marah. Bagaimana tidak, bayi umur 1 tahun belum saatnya untuk memakan es krim. Mana aku tahu, aku tahunya anak kecil suka es krim jadi aku beliin es, kata Arnold seraya melepaskan tangan Alif yang masih menggenggam jaketnya. Setelah itu Arnold pergi meninggalkan Alif yang masih memperhatikannya. Ah, jaket aku jadi kotor, mana baru pakai lagi, kata Arnold seraya tetap fokus mengendarai motornya. Hari libur telah usai. Sekarang waktunya orang-orang kembali sibuk dengan pekerjaannya. Pagi ini Aditya lebih dulu tiba di kantor daripada Arnold. Aditya baru saja turun dari mobil itu dan melihat motor Arnold yang mengarah ke parkiran mobil. Ingin mengerjainya lebih dulu. Setelah parkir, Arnold melihat dari spion motornya kalau Aditya sedang memperhatikannya. Aditya memanggil salah satu satpam untuk memberitahu Arnold kalau dirinya sedang menunggu. Baik, kata satpam tersebut yang kemudian pergi ke tempat Arnold yang sedang melepaskan helm. Pak, Anda ditunggu Tuan Aditya. Arnold hanya menjawab dengan anggukan. Pria itu mengerti pasti Aditya memiliki akal untuk mengerjainya. Ada apa? Tanya Arnold yang sudah berada di depan Aditya. Kenapa telat? Tanya Aditya dan Arnold pun melihat ke jam tangannya. Enggak telat, kamu aja kepagian, jawab Arnold yang kemudian melangkah tetapi langkahnya terhenti saat Aditya kembali memanggilnya. Kalau aku tiba lebih dulu berarti kamu telat. Cepat, push up 50 kali, perintah Aditya. Yang benar aja loh, protes Arnold yang terdiam. Ia memperhatikan Aditya yang pergi berlalu. Awasi dia, hitung push up-nya, perintah Aditya pada satpam yang sedang berjaga. Siap, jawab satpam itu. Yang ada juga kamu push up. Tuh, lihat perut kamu udah mulai buncit, gerutu Arnold. Seraya melepaskan jaket dan kemejanya, ia tak ingin kemejanya wangi itu terkena keringat. Selesai dengan push up, Arnold segera memakai kembali kemejanya. Masuk ke kantor dengan santainya walau menjadi pusat perhatian karyawan lain. Sialan Aditya, batin Arnold seraya terus berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lantai paling atas. Sesampainya di ruangan, telepon di meja Arnold itu sudah berbunyi. Tentu saja itu adalah Aditya yang memanggilnya.
Arnold pun segera ke ruangan Aditya. Tidak lupa mengetuk pintu karena tidak ingin dilempar sesuatu oleh Aditya. Buatkan kopi hitam, gulanya 1,5 sendok aja, perintah Aditya tanpa melihat ke arah Arnold. Arnold pun keluar dari ruangan itu, ia menuju ke pantry. Sesampainya di sana, Arnold lupa menanyakan menggunakan sendok makan atau sendok teh. Tetapi Arnold pikir kalau hanya 1,5 sendok teh, pasti akan terasa pahit. Arnold pun menggunakan sendok makan. Selesai membuatkan kopi, sekarang Arnold membawa kopi itu ke ruangan Aditya. Meletakkan kopi itu di meja Aditya. Kopinya, kata Aditya. Kata Arnold, kemudian pria itu melangkah keluar. Tetapi langkahnya terhenti saat Aditya memprotes rasa kopi yang terlalu manis. Kamu mau aku kena diabetes ya? Tanya Aditya yang baru saja mencicipi kopi buatan Arnold. Kan udah sesuai perintah lo. Ini terlalu manis buatnya. Yang baru, perintah Aditya. Ia tak mau tahu jawaban Arnold. Arnold pun kembali ke pantry. Di sana ia menggerutu. Mau tahu jawaban Arnold? Aditya pun kembali ke pantry. Di sana ia menggerutu. Benar-benar jadi jongos aku, kata Arnold seraya mengambil kopi lalu tidak lupa menambahkan gula untuk kopi Aditya. Sesampainya di ruangan Aditya, Aditya meminta pada Arnold untuk mencicipi kopi tersebut. Aditya takut kalau kopi itu sudah dibubuhi sesuatu oleh Arnold. Dengan wajah kesal Arnold menyeruput kopi itu. Aku baik-baik aja, aman nih kopi. Kamu boleh keluar, jangan lupa banyak yang harus kamu pelajari, ucap Aditya. Dan beruntung kali ini rasanya sesuai dengan keinginan Aditya. Oke, jangan lupa setiap bikin kopi aku mau yang kayak gini. Arnold yang baru sampai pintu itu pun tak menanggapi ucapan Aditya. Di rumah Mami Dimin, ia sedang memerintahkan seseorang untuk mencari tahu siapa orang tua Nika yang sebenarnya. Orang suruhan itu dengan cepat mendapatkan informasi yang diminta oleh lelaki yang mengenakan pakaian ala detektif itu membersihkan 2 lembar foto. Satu foto Papa Nika dan satunya adalah foto Mama Nika. Oke, berarti saya ditipu mentah-mentah. Ucapnya terlihat raut wajah yang kecewa darinya. Sudah kecewa tak kunjung mendapatkan cucu dan sekarang harus menerima kenyataan kalau anak dan menantunya itu tak jujur. Mami Dimin pun merencanakan sesuatu, rencana apa yang akan dibuat oleh Mami Dimin untuk membongkar rahasia nikah. Mendapatkan pesan dari mertuanya yang mengatakan kalau ditunggu di salah satu restoran mewah yang berada di Jakarta. Di dalam hati Nika bertanya mengapa mertuanya itu menyiapkan makan malam, sempat berpikir kalau mertuanya merencanakan sesuatu. Dan rupanya bukan hanya Nika, tetapi juga Dimin. Mami Dimin memberitahu kalau Dimin juga akan datang, membuat Nika berpikir merencanakan sesuatu. Dan rupanya Mami Dimin memberitahukan kalau Dimin juga akan datang. Mungkin mertuanya akan menyatukan kembali dengan suaminya. Nika yang sedang menyetrika baju itu melihat ke arah jam di dinding. Hari hampir sore dan Nika pun menyudahi pekerjaannya. Ia segera mandi dan berdandan dengan cantik untuk makan malam bersama. Di rumah Papa Ririn, lelaki itu juga sedang bersiap untuk ke acara realitas show yang mengundangnya bersama dengan Tika. Pah, masa sih zaman sekarang masih ada acara realitas show? Tanya Mama Nika seraya mencari baju paling bagus yang dimilikinya. Katanya buat acara konten YouTube-nya. Enggak papalah, yang penting kita dapat uang tambahan, kata Papa Nika. Pria botak itu sedang memakai jas miliknya. Jas itu ia beli saat dirinya masih menjadi mandor. Jasnya sekarang kegedean, mah ucapnya. Bukan jasnya yang kegedean, papa yang makin kurus, jawab Tika. Sekarang Tika sudah rapi dengan dress panjang di atas lutut dengan lengan sampai siku. Tika kembali terlihat cantik setelah mengenakan pakaian lamanya. Setelah siap keduanya berangkat. Mereka masuk ke mobil yang sudah menjemputnya. Dan di dalam hati Tika masih merasa ragu. Wanita itu takut kalau ternyata mereka diculik lalu diambil organ dalamnya untuk dijual. Pah, Mama takut, lebih baik kita batalkan saja, ucap Tika yang terdengar oleh supir yang diperintahkan oleh Mami Dimin. Kenapa mesti takut, Bu? Kan cuma makan malam aja acaranya. Beneran, ini cuma makan malam, tanya Tika yang duduk dan di pangkuan. Iya Bu, nggak usah khawatir.
Kami bukan orang jahat kok. Mana ada orang jahat mengaku, batin Papa Nika. Dan begitu juga dengan Tika. Tidak lama kemudian keduanya sudah sampai di restoran yang dituju. Sopir pun membawa mereka ke atap gedung. Mereka makan malam. Mereka ke atap gedung karena makan malam itu ada di sana. Kenapa di atas gedung? Mama Nika bertanya-tanya dan terlihat 5 kursi yang tersedia. Dan baru mereka hadir, tidak lama kemudian Nika pun sampai. Ia baru saja turun dari mobilnya, melihat jam di tangannya. Nggak telat sih. Semoga Mami nggak nunggu lama, ucapnya. Nika pun berjalan dengan santai menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh Mami Dimin. Sementara itu, di kantor Dimin hanya diberitahu kalau maminya sedang menunggu di restoran yang alamatnya sudah ia kirim. Ini kesempatan aku buat bilang sama mami berhenti urusin rumah tangga aku, batin Dimin. Pria itu pun datang paling belakangan. Sesampainya di resto itu, Dimin melihat ada mobil Nika yang terparkir di area parkir. Ada Nika juga, apa cuma kebetulan atau mami bikin kejutan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dimin pun melanjutkan langkah kakinya. Ia menuju ke atas karena mamihnya mengatakan, kalau dirinya sudah menunggu. Sampainya di atas gedung, Dimin hanya mematung, wajahnya menatap datar tanpa ekspresif. Dimin sudah tahu betul apa yang mamihnya itu rencanakan. Terlihat Nika dan kedua orang tuanya yang terdiam. Semua orang menatap Dimin. Kenapa berdiri di sana sayang? Kemarilah, kita makan bersama layaknya keluarga besar, ucap mamihnya. Dan Dimin tahu kalau mamihnya itu sebenarnya sedang kecewa. Mau tak mau Dimin akhirnya ikut bergabung. Minumlah karena pasti lelah, perintah maminya seraya memberikan minuman berwarna untuk anaknya. Tak menanggapi, Dimin ingin langsung ke intinya. Apa yang mami mau sekarang? Dimin bertanya seraya menatap tajam maminya yang terlihat mengejek. Bercerai dari gadis ini dan menikahlah dengan Siti. Mendengar itu membuat Tika tak terima, seolah anaknya dipermainkan di depan matanya. Papa Nika menahan tangan Tika yang berada di bawah meja. Matanya berkedip meminta Tika untuk diam. Sementara Nika, ia sudah meneteskan air mata, merasa semua akan berakhir. Nika berasa kalau pada akhirnya Dimin akan memilih orang tuanya. Karena memang kebanyakan anak-anak memilih orang tuanya. Begitulah pikir Nika. Nika pun bangun. Ia melangkahkan kakinya tetapi Dimin menahan tangan Nika yang berjalan melewatinya. Memang awalnya kami menikah hanya untuk status. Karena Dimin gak tahan didesak mami untuk menikah. Dimin gak mau terikat karena itu hanya membuat Dimin repot. Dimin tak ingin mencintai dan merasakan sakit lika-liku berumah tangga. Tapi semua terasa dan terjadi membuat Dimin berubah pikiran. Dimin akan mempertahankan pernikahan ini, kata Dimin seraya menatap Nika yang menundukkan kepala. Mendengar itu Nika pun menatap Dimin, tak mengira kalau Dimin akan mempertahankan pernikahannya. Papa dan Mama Nika pun merasa senang dan bahkan sekarang tanpa ada yang perlu ditutupi lagi. Dasar bodoh, kamu pikir Mami nggak tahu siapa yang ada perlu ditutupi lagi? Siapa gadis ini? Dia mantan dari sahabat kamu yang bajingan itu. Mami yakin dia udah nggak virgin pas kalian menikah. Jangan-jangan ini karma untuk Nika karena dia nggak cepat punya anak. Cukup. Nggak semua apa yang mami mau harus dituruti. Lagian rumah tangga Jim punya anak atau tidak Dimin akan menerima, ucap Dimin dengan nada tinggi. Pria itu bangun dari duduknya lalu membawa Nika untuk pergi bersamanya. Dimin pun menggandeng erat tangan istrinya. Melihat itu rencananya gagal. Membuat mami Dimin geram, ia pergi meninggalkan orang tua Nika tanpa sepatah kata pun. Papa, ayo kita pergi, ajak Tika pada pria botak yang ada di sampingnya. Kenapa pergi? Makanan ini belum tersentuh, jawab suaminya yang terlihat bahagia. Ia tersenyum pada Tika, mengajaknya untuk makan malam berdua saja dengan hidangan yang sudah tersedia. Kita harus merayakan kemenangan anak kita, ucap pria yang mengambil satu gelas minuman berwarna merah. Kalau semua ini belum dibayar, mampus kita. Mau bayar pakai apa? Tanya Tika.
Tunggu di sini, perintah suaminya dan Tika pun menurut. Suaminya itu menanyakan pada pelayan apakah semua sudah dibayar dan ternyata semua sudah dibayar di muka oleh Mami Dimin. Sudah dibayar. Pucuk dicinta, ulan pun tiba, kata Papa Nika. Sekarang keduanya menikmati makan malam romantis yang dibuatkan oleh besannya. Merasa tak terima, telah kalah oleh menantunya, Mami Dimin tak akan gagal diam. Dia yang sudah terlanjur membenci Nika itu akan membuat apapun untuk memisahkan keduanya. Di apartemen, Dimin dan Nika baru saja sampai. Dimin pulang dengan menggunakan motornya, sementara mobilnya tertinggal di area parkir, dan meminta salah satu karyawannya itu untuk mengambil dan membawakannya pulang. Aku harap dengan semua ini kamu jadi tahu kalau aku cinta sama lo. Aku pilih berpertahankan rumah tangga ini, jangan ada dusta di antara kita. Aku terima apapun yang akan kita lewati bersama ke depannya, ucap Dimin dan Nika pun. Nika pun menganggukkan kepala. Dimin segera menutup pintu apartemennya, kemudian pria itu mengecup bibir mungil istrinya. Membawanya ke sofa ruang tengah, keduanya menggunakan kepala Dimin seraya menutup pintu apartemen. Kemudian pria itu melakukan hubungan di sana. Sesekali Nika berada di atas dan Dimin menikmati permainan istrinya. Tangan Dimin pun tak tinggal diam. Lanjut. Setelah babak kedua selesai, keduanya mandi dengan berendam bersama. Nika menyendelkan kepalanya di dada bidang suaminya. Kalau kita nggak punya anak sampai tua nanti, apa kamu bakal tetap setia sama aku? Tanya Nika. Gadis itu masih memikirkan nasib pernikahannya. Walau Dimin sudah mengatakan dengan jelas kalau akan menerima semua takdirnya, Dimin tak menjawab. Justru pria itu memeluk istrinya dari belakang. Aku harap kamu juga setia sama aku, jangan pernah ketemu sama dia lagi. Aku cemburu, bisik Dimin di telinga Nika. Nika pun merasa geli dan sedikit mengeliat, hanya mengeliat ternyata kembali memancing Dimin. Dimin pun kembali melanjutkan. Aditya dan Arnold baru saja melakukan pertemuan, sekarang Arnold yang mengemudikan mobil Aditya. Arnold memilih untuk diam dan Aditya membuka pembicaraan. Jujur aku masih benci sama lo, kamu udah merusak adik aku, ucap Aditya. Pria itu yang duduk di bangku belakang. Arnold memilih untuk diam dan Aditya membuka mulut. Menatap tajam Arnold. Aku salah, aku minta maaf, aku akan bertanggung jawab. Jawab Arnold dengan tetap fokus mengemudi. Tanggung jawab apa? Adik aku koma, sialan. Jangan harap aku minta kamu buat jadi anggota keluarga aku. Aku akan besarin anak. Monica, nggak percaya aku. Kamu maunya apa sih? Susah banget jadi orang. Gerutu Arnold. Pria itu tetap fokus menatap ke depan. Belum sempat menjawab, sudah ada beberapa pengendara motor yang menghampiri mobil Aditya. Mereka memakai topeng, sepertinya akan merampok Aditya. Malam ini, Arnold menambah kecepatan laju mobilnya, tidak peduli dengan memotong jalan di depannya. Pria berkumis tipis itu menabrak yang menghalangi. Bruk, suara Arnold yang menabrak motor ada di depannya. Astaga, mobil aku, geram Aditya. Sorry, Aditya bawa perang sama curit. Aku tangan kosong, jawab Arnold seraya mengundurkan mobilnya dan bersiap untuk menabrak pengendara motor yang masih mengejarnya. Siapa bilang tangan kosong? Itu ada pistol bodoh, ucap Aditya menggenggam erat pegangan mobil. Ia terguncang karena Arnold mengemudikan dengan ugal-ugalan. Arnold pun membuka laci dashboard. Ia menemukan pistol dan pengarah pistol itu pada perampok yang masih belum menyerah. Sayangnya pistol itu kosong, tak berpeluru. Sialan, kosong, gerutu Arnold dan Aditya pun menertawakan Arnold. Bagaimana tidak ternyata para perampok itu adalah orang suruhan Aditya untuk menguji Arnold. Potong gaji, mobil aku rusak, kamu tabrak. Salah siapa? Kamu nyuruh orang buat nyerang aku. Arnold tidak terima kalau sampai gajinya dipotong.
Sekarang Arnold mengantarkan Aditya pulang dan Aditya pun merasa kalau Arnold memang benar-benar serius bekerja. Sesampainya di rumah, Arnold turun dari mobil Aditya. Ia memesan ojek online untuk mengambil motornya di kantor. Sebelum Arnold pergi, Aditya memanggilnya. "Ada apa?" tanya Arnold yang berbalik badan menatap Aditya. "Anak Monica tetap anak Monica. Jangan harap kamu bisa bawa dia. Aku nggak yakin kamu bisa merawat dia. Seandainya kamu nikah nanti, aku nggak rela keponakan aku dirawat sama ibu tiri. Anak kamu aja digedein sama ibu tiri, Aditya," jawab Arnold. "Jangan pernah ungkit masalah ini. Jangan pernah kamu bilang apapun tentang kamu sama Pak Hari. Ayah Pak Hari adalah Doni. Aku nggak janji, gimana pun darah lebih kental daripada air," jawab Arnold kemudian pergi dari kediaman Aditya. Sementara itu di jendela kamar Yanti, ia memperhatikan Aditya yang sedang berbicara dengan Arnold. "Sejak kapan mereka kembali berteman?" tanya Yanti. Setelah itu Yanti keluar dari kamar. Ia ingin menanyakan pada Aditya. Aditya yang baru saja membuka pintu utama itu langsung mendapatkan pertanyaan dari Yanti. "Sejak kapan kamu kembali berteman dengan Arnold?" "Sudah beberapa hari lalu. Dia sekarang bekerja di perusahaan," jawab Aditya seraya menggulungkan lengan ke mejanya. "Nggak salah, apa sekarang Aditya adalah seorang pemaaf?" tanya Yanti. "Selama dia bisa membuktikan dirinya layak untuk dimaafkan, kenapa nggak ada kesempatan kedua? Tapi mama masih sakit dengan kejadian Monica." "Iya, begitu juga dengan Aditya. Tapi setelah melihat Fahri, Aditya merasa tidak tega. Aditya teringat dengan Bayu yang dulu. Ia tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Aditya yakin lama-lama bajingan itu akan mendekati anaknya. Semoga bajingan itu benar-benar bisa berubah," jawab Aditya. Pria itu merangkul ibunya, mengurangi kecemasan yang dengan mengatakan apa niatnya, terutama ingin membuat Arnold menjadi baik untuk keponakannya, tepatnya untuk anaknya. Setelah itu Aditya mengantarkan Yanti kembali ke kamarnya. Ia membukakan pintu untuk ibunya. "Jangan khawatir, Aditya akan membereskan semua kalau memang kehadirannya hanya akan membawa masalah," ucap Aditya. Pria itu tersenyum manis pada ibunya. "Semoga niat baik kamu dilancarkan, nak," ucap ibu dan Aditya pun menutup pintu kamar Yanti. Setelah itu Aditya yang yakin kalau Keisha berada di kamar Fai itu membuka kamar putrinya. Kamar itu bersebelahan dengan kamar Monica. Benar saja Aditya melihat Keisha sedang tertidur di ranjang dengan Fai berada di tengah antara Bayu dan Keisha. Aditya masuk ke dalam kamar itu mengusap lengan istri dan itu membangunkannya. "Mas," lirik Keisha seraya mengerjapkan matanya. Ia segera merubah posisinya menjadi duduk. "Maaf, aku nggak dengar kamu pulang," kata Keisha yang kemudian meraih tangan Aditya untuk dicium punggung tangannya. "Nggak apa-apa, kamu pasti lelah," ucap Aditya yang kemudian ikut duduk di ranjang. "Terima kasih," ucap Aditya seraya membelai wajah istrinya. "Untuk?" tanya Keisha seraya menatap Aditya yang terlihat sedang bahagia. "Karena telah menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku." Setelah itu Aditya mengecup kening istrinya dan ternyata itu disaksikan oleh Bayu yang sedang memperhatikan kedua orang tuanya. Sekarang Aditya dan Keisha menjadi panutan bagi Bayu. Bayu ingin mencontoh ibu dan ayahnya yang setiap hari menabarkan kasih sayang untuk keluarganya. Hari-hari telah berlalu, begitu juga dengan Minggu. Akhirnya Dimin mengiyakan permintaan Nika untuk mengangkat anak untuk diasuhnya. Sementara Mami Dimin ia merasa frustasi karena selalu gagal memisahkan anak dan menantunya itu. "Sudahlah Mi, mereka yang menjalani rumah tangga, kenapa Mami yang repot?" ucap Papi Dimin yang sedang menghitung tumpukan uang yang berada di meja kerjanya. "Papi nggak tahu gimana rasanya pengen punya cucu, jadi Papi bisa bilang gitu," timpal Mami yang kemudian mengerucutkan bibirnya. "Papi juga pengen punya cucu, tapi gimana kalau Tuhan belum berkehendak? Sudah Papi nggak mau Mami ributin cucu terus," geram Papi Dimin yang kemudian bangun dari duduk. Pria itu meninggalkan Mami Dimin yang masih berada di ruangan kerjanya. Sementara itu ada yang sedang khawatir. Karena gagal akan menjadi orang kaya. Ia adalah Siti Aisyah.
Siti Aisyah pun merencanakan sesuatu. Setidaknya aku harus mendapatkan sedikit hartanya. Gak mungkin dia selalu bisa terima aku di rumah mewah ini. Sedangkan aku bukan siapa-siapa, batin Siti. Setelah lewat tengah malam, kediaman rumah mewah itu sudah sepi. Siti pun melancarkan aksinya untuk mencuri uang yang ia ketahui ada di brankas. Siti yakin kalau sandi yang ia ketahui itu adalah benar. Ia menggunakan tanggal pernikahan orang tua Jimin. Benar saja setelah brankas itu terbuka, ia mengambil semua uang yang berada di brankas tersebut, memasukkannya dalam tas dan ke dalam tas gendong yang sudah ia siapkan. Setelah Siti meninggalkan rumah itu tanpa permisi, Siti pergi tidak sendiri. Ia pergi dengan seorang pria yang akan membantunya pergi jauh. Pria itu adalah pacar Siti. Perlahan, seiring berjalannya waktu, Mamih Dimin menerima cucu angkatnya. Nika mengambil anak dari panti asuhan, Aditya dan Keisha. Mamih Dimin yang berwajah kesal itu meminta untuk menggendong Tiara. Ya, anak yang diadopsi oleh Nika adalah perempuan dan diberi nama Tiara. Nika ingin Tiara dan Fai berteman baik seperti dirinya dan Keisha. Mengambil pengalaman yang pernah ia lewati, Nika ingin menjadi orang tua yang baik dan mengerti anaknya. Nika pun memberikan Tiara yang sedang digendongnya itu pada mamih mertuanya. Nika berharap walau sekarang mamihnya tidak tersenyum, tetapi untuk keesokan harinya akan tersenyum dan menerima Tiara sebagai cucunya. "Namamu siapa?" tanya Mami pada balita yang digendongnya. Anak kecil itu tidak menjawab, melainkan menarik hidung Mami Dimin yang mancung lalu tertawa. Melihat tawa balita itu membuat wanita tersebut sedikit ikut tersenyum. Dimin dan Nika yang memperhatikan itu pun ikut tersenyum. Sedikit demi sedikit Mami Dimin mulai belajar menerima. Ia pun tidak menceritakan perihal Siti pada anak dan menantunya itu. Merasa malu, gadis desa yang ia banggakan ternyata mencuri uangnya. Tetapi bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu dari papih yang bercerita. Waktu terus berlalu, Aditya dan Arnold mulai terbiasa hidup bersama sebagai atasan dan asisten. Arnold bekerja dengan serius. Ia ingin membuktikan pada Aditya kalau dirinya layak untuk Fahri. Apakah Arnold juga akan membuktikan kalau dirinya layak untuk menikah? Dimin yang mengetahui kalau Arnold menjadi asisten pribadi Aditya itu merasa tidak terima. Ia takut Arnold akan sering menemui istrinya atau bertemu dengan tidak sengaja. Tetapi Aditya meyakinkan kalau memang Nika mencintai Dimin, maka Dimin tidak perlu khawatir, Nika akan setia padanya, begitulah tuturnya Aditya. Dimin sempat tidak percaya apa yang dipikirkan Aditya. Kebersamaan Nika dan Arnold di masa lalu, Dimin pun ingin menguji kesetiaan Nika, mengatakan kalau sudah menunggu di resto ingin mengajak makan malam anak dan istrinya di luar. Tetapi yang ditemui Nika adalah Arnold di resto tersebut. Dimin dan Aditya yang mengatakan kalau sudah menunggu di resto ingin mengajak makan malam anak dan istrinya di luar. Tetapi yang ditemui Nika adalah Arnold di resto tersebut. Dimin dan Aditya yang memperhatikan keduanya dari tempat tersembunyi itu tetap mengawasi, bahkan Dimin akan rela melepaskan Nika apabila memang Arnold adalah kebahagiaannya. Melihat siapa yang menunggu Nika menggendong Tiara pun menghampiri membuat Dimin sudah berpikir yang macam-macam. Aditya menahan bahu Dimin meminta untuk menyaksikan sampai akhir. Dari layar monitor yang mereka lihat dan dengar, Nika menjelaskan pada Arnold kalau dirinya dan Dimin sudah melewati masa sulit pernikahan. Walau ke depannya ada aral melintang, Nika dan Dimin sudah saling berjanji akan melewatinya bersama. Nika menjelaskan kalau rumah tangganya bahagia. Dimin sangat mencintainya dan menerima segala kekurangan Nika. Arnold hanya terdiam. Ia tersadar kalau cintanya pada Nika kini tidak bisa bersemi lagi. Ia kalah cepat oleh Dimin karena harus terkurung di penjara waktu itu. Arnold pun meminta untuk menggendong Tiara dan Nika pun memberikannya. Namanya Tiara. Nika memberitahu Arnold hanya mengangguk lalu mencium gadis kecil itu. "Selamat atas kebahagiaan ibu kamu," kata Arnold pada Tiara, dan Tiara pun ingin kembali pada ibunya. Ia tidak betah berlama-lama dengan Arnold. Setelah itu Arnold pamit pada Nika. Ia sudah bertekad akan melupakan cinta pada Nika. Aditya dan Dimin yang melihat itu merasa lega. Keduanya sudah bisa memastikan kesetiaan Nika. Dimin berharap selamanya Nika akan setia.
Sekarang 17 tahun berlalu. Anak-anak yang dulunya bayi sekarang sudah menjadi remaja. Pai menjadi gadis cantik sedikit tomboy seperti ibunya di masa muda. Ia pintar seperti Bayu dan ayahnya, polos seperti ibunya. Bayu sangat menyayangi Fai, selalu melindunginya dari incaran para pria yang ingin memanfaatkan kecantikan dan kebaikan hatinya. Bayu tumbuh seperti Aditya. Ia meniru semua yang ada di diri ayahnya, tegas, galak, dan penyayang pada keluarga, tetapi tidak memberi ampun pada siapapun yang menyakiti keluarganya. Perbedaan umur Fai dan Bayu yang terbilang cukup jauh 8 tahun membuat Pai sangat manja dengan kakaknya. Pai akan merasa selalu cemburu apabila perhatian Bayu untuk pacarnya, yang sampai saat ini Bayu masih melajang. Cukup jauh karena semua gadis yang ia kenal pada Fai tidak ada yang cocok. Bukan hanya Bayu, tetapi juga ada Fahri yang selama ini ikut memasang badan untuk melindungi saudara sepupunya itu. Ia menggantikan Bayu menjaga Fai selama ia sekolah. Fahri tumbuh menjadi pribadi yang baik, penyayang, dan juga penurut. Ia selalu menuruti apapun yang Aditya dan Keisha katakan. Ia menganggap keduanya adalah orang tuanya. Fahri juga dekat dengan Arnold yang ia ketahui sebagai paman sekretaris atau paman kepercayaan Aditya. Arnold memberikan perhatian pada Fahri walau terkadang Arnold merasa kalau dirinya dan Fahri sangat berbeda. Arnold menganggap kalau itu adalah hasil didikan Keisha dan Aditya. Bagaimana dengan kabar Monica? Monica masih belum bangun, walau Fahri setiap hari mengajaknya berbicara, tetapi Monica tetap menutup matanya. Hanya air mata yang sesekali keluar dari pelupuk matanya. Sementara Alip tumbuh menjadi anak yang keras. Ia sering tidak mendengarkan ucapan orang tawuran, mencuri, berbohong, dan selalu melawan ucapan bapaknya yang tak pernah merawatnya. Tentu saja apa yang dia perbuat sekarang ini adalah hasil dari mencontoh bapaknya. Tetapi walau begitu Alip mendengarkan ucapan Arnold. Ia pernah tertangkap karena mencuri rokok dan kebetulan Arnold melintas di area warung tersebut. Arnold yang menolong Alip dan memberikan jaminan kalau Alip tidak akan mencuri lagi. Sekarang Alip bekerja pada Arnold setelah pulang sekolah, bekerja di cuci steam motornya. Sekarang tempat cuci motor itu sudah pindah tempat, tidak di samping rumah lagi. Bukan hanya cuci motor tetapi lengkap dengan salon mobil. Arnold mempercayakan urusan salon mobil pada temannya yang dulu ditemuinya di penjara. Pria muda yang membuat dirinya sedikit terbuka, hatinya dan Tiara. Arnold seperti sekarang ini. Arnold kembali menjadi Arnold yang dulu. Sepulang bekerja, Arnold memilih untuk ke salon mobilnya yang lebih dulu. Di sana Alip yang baru saja selesai merawat mobil langganan itu menghampiri Arnold yang duduk di kursi panjang. Matanya memperhatikan Alip, balita yang dulunya terbiasa ia tolong dan sampai sekarang. Hubungan baik tetap terjalin membuat keduanya selalu bertemu. "Om, kenapa Om masih bekerja? Kan Om udah kaya, banyak uang," tanya Alip yang sudah duduk di samping Arnold. Kedekatan Alip dan Arnold tidak dipertanyakan oleh karyawan yang lain karena memang Arnold menyayangi Alip. Aditya nggak bisa hidup tanpa Om, jadi Om tetap kerja jadi asisten pribadinya. Alip penasaran sama Om Aditya, seperti apa sih orangnya? Kayaknya keras, lebih keras dari Om ya. Mendengar itu Arnold pun menepuk bahu Alip. Ya benar, Om keras tapi masih kalah keras sama dia. Lalu Arnold pun mengeluarkan uang dari dompetnya. Ia meminta Alip untuk membelikan makan malam dan 1 bungkus rokok kesukaannya. "Alip mau rokok juga boleh nggak Om?" tanya Alip seraya menerima uang itu. "Iya belilah," jawab Arnold seraya memperhatikan Alip. Alip pun bangun dari duduknya. Ia membeli nasi padang untuknya dan Arnold. Begitulah keseharian Alip dan Arnold. Keesokannya harinya karena hari libur, tentu saja Dimin dan Nika membawa Tiara ke Bogor. Di sana pagi-pagi sekali Mami Dimin sudah membangunkan Tiara. Wanita itu membawa Tiara jalan-jalan pagi untuk melihat perkebunannya yang luas. "Kamu tahu, ini semua nanti akan menjadi milik kamu," kata omahnya. Tapi Tiara menggantung kalimatnya. "Jangan seperti papa kamu menolak untuk mengurus perkebunan yang selama ini dapat membesarkannya." "Baik omah," lirih Tiara. Kemudian ia takut
membuat omahnya marah, lebih baik mengiyakan saja. Padahal Tiara sendiri lebih suka menjadi model. Fai sedang berada di studio Zumba bersama dengan ibunya. Sementara sebenarnya Pai merasa malas untuk mengikuti kegiatan itu, tetapi Pai hanya bisa mengiyakan kalau Keisha sudah mengajaknya. Ibu, Pai lelah. Pai mau pulang duluan. Ya, rengek Pai. Nanti Pai, tunggu selesai. Nanti badan kamu pada sakit loh kalau nggak sampai selesai. Mendengar itu Pai hanya bisa menarik napas. Niat tidak niat Pai mengikuti olahraga sampai selesai. Tidak berselang lama, sudah datang Bayu menjemput ibu dan adiknya. Melihat siapa yang menjemput, Pai merasa senang dan segera berlari ke arah Bayu. Manja banget sih, udah gede juga, protes Bayu yang ingin adiknya sedikit mengurangi manjanya itu. Pai yang bergelendotan pada Bayu itu tak menghiraukannya. Tak mumpung libur. Belanjain Pai dong, rengeknya seraya memelas. Kasihan. Kalian seru banget. Bahas apa? Tanya Keisha yang ikut bergabung. Pai minta belanja lagi, jawab Bayu seraya mengambil tas yang berada di tangan ibunya, lalu meletakkannya di garasi mobil. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjut di bab berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.